Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jendela Ramadan Indonesia yang dipersembahkan oleh Balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia. Apa kabar semuanya yang lagi sahur juga? Apakah masih di rumah aja? Apakah sudah bosan di rumah aja? Atau apakah sudah ada yang pergi-pergian tapi tidak ada yang tahu? Karena walaupun PSBB sekarang kalau lihat di jalanan tuh sekarang sudah agak-agak ramai juga. Ada yang nongkrongnya juga heboh-heboh gitu ya. Tapi saya yakin Anda bukan termasuk yang itu. Tapi bicara tentang di rumah aja, biasanya kan bisnis itu terganggu dengan adanya COVID-19 ini. However, ada bisnis-bisnis yang terus mulai berkreativitas sendiri dengan menggunakan jasa-jasa ke rumah. Jadi ini bisnis ini sekarang kalau misalnya potong rambut dulu di salon, sekarang potong rambut itu bisa datang ke rumah. Gitu juga dengan dokter, katanya ada yang bisa datang ke rumah. Guru, saya pernah tahu guru yang datang ke rumah juga. Jadi sekarang dirubah sistem bisnisnya dengan cara mereka yang menghampiri Anda. Nah ini pastinya tidak mengembalikan konsep bisnis yang benar seperti dulu, tapi this is new normal katanya. Dan siapa tahu dengan cara seperti itu bisa menggulingkan bisnisnya tetap ada dan tetap jalan. Oleh karena itu di depan saya ada Michaela Patrick. Hai. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu jalanin ini nggak di rumah aja nggak? Selama nggak ada kerjaan, iya pasti iya. aku di Memang rumah aja. selama nggak ada kerjaan orang dari dulu di rumah. Iya pasti. Kalau dipanggil untuk kerja, ya bagaimana Oke. ya? Karena kalau ke mall nggak bisa. Oh nggak bisa. Karena tutup. Tutup, betul. Tapi market buka sih. Market buka. Market buka. Kayak apa kayak? Groceries. Oh iya. Jadi kayak kita groceries. kalau lagi mau belanja sih all out ya. Kayaknya happy banget tuh kalau Karena mau bisa pergi. keluar. Karena bisa keluar. Benar. Karena memang kalau kelamaan di rumah kadang-kadang mental terganggu. Parah. Kita aja kalau mau groceries tuh kayaknya kayak mau kemana gitu. Karena gitu seneng ya. banget gitu keluar ya. Seru. Iya sih. Terus kamu ngapain di rumah ngapain? Di rumah ngapain aja udah pasti I work from home. Suamiku juga work from home. Kedua aku punya anak masih umur 3 tahun. Jadi Oh, it's good. ya jadi I try my best to entertain dia. Itu luar biasa, menurut aku susah banget untuk nge-entertain anak umur 3 tahun ya. Jadi kerjaannya luar biasa dari pagi sampai malam. Dan untuk sementara sih karena lagi bulan puasa jadi lagi ngabuburit sebisa mungkinnya di rumah. Seru banget sih puasa di rumah karena menurut aku ada blessingnya juga. Yang maybe tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya kalau buka puasa suka nggak bareng keluarga, sekarang tuh hampir setiap malam pasti buka dengan keluarga. Jadi itu menurut aku kan blessing in disguise dengan COVID ini ya. Ya. Memang sih segala sesuatu pasti ada bagusnya lah ya. Iya, Ya, walaupun nggak enak-enak banget sih, tapi ya pasti ada bagusnya lah ya. Iya. Anyway, jasa apa aja lu pakai? Jasa apa aja seperti for perawatan muka. Oke. Udah pasti karena aku tuh dari dulu udah sama mereka, aku udah salah satu loyal customer yang mereka dan aku kasihan sih kalau selama pandemi kayak gini. Menurut aku tetap aja even though kita lagi di rumah saja dan kita social distancing, kita harus mengerti bahwa ekonomi kita itu runtuh. Dan menurut aku tuh it's not funny kalau kita kerjanya cuma di rumah aja, tapi kita tidak mau untuk kontribusi ke ekonomi kita. Apalagi kan bisnis-bisnis ini tuh udah benar-benar kerja keras dari dulu untuk ngesiapkan apa sih produk-produk dan juga untuk ngasih jasa yang luar biasa untuk kita. Masa kita nggak bisa ngebales dengan selama kita di rumah saja kita tetap mau untuk kontribusi dan membantu mereka. Tapi kan problemnya adalah bahwa di sini kan ada virusnya yang orang-orang takut. Apalagi kalau jasa perawatan rumah, kita aja disarankan untuk tidak menyentuh wajah kita sering-sering ya. Makanya sebenarnya itu sempat menurut aku juga salah persepsi masalah jangan terlalu sering megang muka. Maksudnya tuh kalau lagi megang sesuatu belum cuci tangan, jangan megang muka dulu gitu loh. Dengan pakai masker kita di luar kan kita takutnya kan kita udah megang A B C D F G, terus masker kita lama-lama turun terus langsung di fix gitu kan. Tapi banyak orang pakai masker, habis pakai masker taruh di meja, habis itu dipakai lagi kan Nah mejanya itu bisa ada virus. nggak boleh, makanya itu rulesnya tuh emang sangat luar biasa. Makanya untuk aku mau menggunakan jasa ke rumah itu juga ada step by stepnya dan juga ada rulesnya, caranya Diapain? gitu loh. Diapain? Orangnya diapain? Sebelum dia masuk di depan itu aku udah dari siapin water untuk mereka cuci tangan itu semua, dan aku udah siapin semprot disinfektan untuk benda mati dan juga untuk hand sanitizer. Dan aku udah selalu bilang kalau kamu nanti mau jasa di rumah saya tolong gak usah bawa terlalu banyak orang, kalau bisa maksimal 3 orang karena kamar aku lumayan oke lah, aku bisa
bisa siapkan kamar aku tuh lumayan gede, jadi kita harus tetap social distancing. Dan ketiga, aku pasti minta sama mereka untuk siapkan kayak barang-barang. Kayak barang-barang seperti kayak face shield, kayak gloves yang baru gitu loh. Jadi aku mau mereka tuh pakainya pas di rumah aku gitu loh. Jadi pas mereka udah cuci tangan semua barangnya masih new, mereka langsung pakai. Jadi pas ketemu sama aku udah kondisi udah face shield, masker dan juga gloves yang baru, dan dia sama sekali nggak megang benda yang lain gitu loh. Langsung hajar jasa ke aku gitu loh. Jadi artinya ketika membawa sebuah pelayanan ke rumah juga harus hati-hati ya. Nggak sembarangan pokoknya masuk berapa suhu, enggak ya, harus ada aturan-aturan yang Betul, berlaku. dan kalau misalnya yang jasa yang aku bawa ke rumah itu cuma untuk saya, aku bener-bener suami aku, anak aku bener-bener diem di kamar mereka dan mereka sama sekali nggak turun. Jadi tetap avoid bener-bener social distancing, dan kedua avoid meeting new people sih gitu loh. So anyway, itu cuma ngelakuin perawatan tubuh atau masih melakukan hal-hal lain untuk datang ke rumah? Banyak malah, karena aku sebenarnya kan di rumah aku banyak hewan. Oke. Ya kan, seperti medium size cat kayak serval, karakal. Jadi grooming akhirnya ke rumah. Enggak juga sih, mereka nggak butuh grooming. Oh, mereka nggak butuh grooming. Apa yang mereka butuh tuh karena menurut aku hewan jauh lebih rentan masalah COVID. Aku lebih panik kalau mereka suatu hari kena COVID, kan kita yang bawa ya, kita yang bisa menjadi carrier COVID. Jadi aku punya satu dokter yang sering datang, at least sekali setiap 2-3 minggu untuk check up aja sih mereka kesehatan semua hewan-hewan aku di rumah. Oke. Gitu. Jadi untuk vaksin dan sebagainya gitu. Vaksin, untuk check up, ambil darah, semua sih. Karena aku mau gimana juga, karena aku decided to have animals, menurut aku kita harus tanggung jawabnya luar biasa ya. Jadi aku tetap harus all out untuk mereka. Dan yang punya hewan peliharaan juga sekali lagi saya ingatkan, kalau hewan peliharaan itu jangan malah dibuang karena COVID-19 ini. Justru karena hewan kita buang keluar, malah mereka jadi bisa kena carrier gitu kan. Justru malah kita sayang, kita jaga di rumah. Betul. Gitu. Oke, jadi perawatan wajah iya, Dokter hewan dokter iya. hewan iya, makanan udah pasti. Makanan udah pasti, tapi yang aku sering lakuin sih karena dulu kan in my neighborhood banyak banget tukang-tukang suka lewat-lewat tuh. Tukang suka bisa lewat-lewat. suka kayak tukang Dia nggak jualan tuh, lewat doang deh. jualan. Oh, jualan. Oke. Dan to be Soalnya honest, kalau tukang suka lewat-lewat patut dicurigai. iya gitu. sih. Nanti kayak tukang sol sepatu, tukang jahit, you know what I mean, tukang bakso Tukang gitu kan. bakso biasanya beli gitu ya. Nah, karena semenjak COVID malah menurut aku jauh lebih mau perhatiin mereka sih. Karena menurut aku kan sama kita di rumah aja belum tentu semua orang punya Privilege. the ability to stay home. Mereka kan butuh untuk tetap kerja setiap hari. betul. Nah, aku tuh suka kasihan sih kalau orang terlalu kayak, aduh kita kan harus di rumah saja, kita harus social distancing. Tapi kita nggak Nggak mikirin orang-orang yang orang-orang tersebut yang yang- harus kerja untuk makan Betul. besok harinya, betul. Dan then what do you do? What do I do is aku kemarin sempat decided sama suami aku, kita kalau sebelum kita mau belanja di supermarket, kita tulis apa yang kita butuhkan. Aku panggil tukang sebelum COVID terjadi, sebelum lockdown, aku minta semua nomor tukang-tukang yang sering lewat depan rumah. Jadi kalau suatu aku butuh sesuatu, aku bisa manggil mereka gitu loh. Mereka masih jualan? Mereka masih jualan sih, tapi itu ada rules-nya, dan karena aku ambil nomor handphone mereka dan aku udah tektokan sama sapam di depan, mereka mengerti apa yang aku mau lakukan dan mereka juga supportive sih, alhamdulillah. Jadi setiap kali aku mau beli sapu lah, apalah gitu loh, kalau tukang sapu punya, ya ngapain aku kenapa beli harus di gitu? supermarket, aku beli Mendingan lewat sama dia mereka aja. membantu ekonomi mereka. Betul. Ya, Itu ya. sih, sama kemarin tukang sol sepatu, aku sempet iseng aja, kalau kamu mau ganti kulit kursi meja aku mau nggak sih? Terus dia bilang, bisa kok, ya udah. Padahal nggak butuh. Butuh sih sebenarnya. Oke. Tapi kan maksud aku butuh kan bisa aja nanti, aku bisa nanti kapan. atau bisa mau yang lebih luxurious, mau yang Bisa premium, ganti, mau yang apa gitu ya. loh. Tapi menurut aku ngapain sih Ya, mereka orang-orang ini butuh. jadi sempat, dan menurut aku apa yang dia lakukan luar biasa loh. I love my chairs. He did an amazing job. Oh, that's amazing. So you work out? Of course I work out. Oke, dari Di aplikasi maksudnya kan sekarang banyak yang workout aplikasi gitu. Oh, aku sih cuma lihat lewat YouTube, YouTube. tapi yang aku lakukan karena aku dari dulu emang suka banget olahraga, I already have the concept, routine yang aku dari dulu selalu lakuin sih. Nah, biasanya workout di Di gym. Di gym gimana ketika pindah ke rumah? Fun? No? Enggak sih, karena kan aku emang conventional gym banget yang suka ngangkat Beban. beban. Sekarang aku cuma bisa ngangkat beban sendiri, dan kedua aku pakai alat-alat rumah sih, kayak aku pernah angkat-angkat my chair, the sofa Kasian sekali. demi
untuk karena harus ngangkat beban sesuatu. Anak aku sih yang aku sering pakai karena dia lumayan 16 kilo, Oh right? iya lumayan betul. Jadi aku lagi squatting, suruh aja dia berdiri di sini, dia happy. Oke. Fun sih jadinya sekalian bonding time sama anak. Sama anak. Oke, fun. That's great. Michaela, terima kasih banyak buat tadi di net. Itu dia intinya adalah yuk kita tetap berhati-hati tapi juga jangan panik banget. Ya, banyak orang-orang yang butuh pekerjaan. Kalau misalnya Anda bisa panggil ke rumah dan sebagainya, mengikuti prosedur yang ada terus Anda juga jaga kesehatan harusnya harusnya aman. Thank you Michaela udah datang di Net TV. Memang saat ini orang-orang di rumah ini memang masih membutuhkan jasa-jasa tertentu lah ya, makanan contohnya, dan tadi juga perawatan wajah gitu, juga potong rambut. Nah ini kalau ngomong-ngomong tentang potong rambut ya, saya dapat artikel satu tadi. Artikel ini menceritakan tentang jasa potong rambut yang namanya Pangling dan dia ada di Depok. Nih saya kasih lihat dulu artikelnya. Ini ada artikel, nah ber-APD lengkap. Jadi dia pakai APD lengkap untuk datang ke rumah untuk jasa pemotongan rambut. Nah ini dia menarik. Jadi potong rambut pakai APD. Seperti apa orang yang saya bawa ke sini, walaupun tidak ada yang dipotong di saya, tapi tetap saya bawa ke sini. Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.